Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salah Khairi Simanjuntak dengan NIM 5213 122007. Di mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan sistem hidrolik dari eskavator Komatsu. Nah, hidrolik adalah sebuah sistem untuk mentransfer dan mengontrol tenaga dengan menggunakan media cairan. Sistem hidrolik memanfaatkan sifat fisik cairan sehingga memungkinkan untuk merubah gaya yang relatif kecil menjadi gaya yang sangat besar. Sistem hidrolik pada eskavator digunakan untuk mengendalikan pengendalian boom rise atau lower, stick out atau in, bucket closed atau open, swing right atau lift, atau kombinasi dari gerakan-gerakan di atas. Sistem tenaga hidrolik digerakkan oleh main control valve atau yang disebut dengan DCV. Sistem hidrolik digerakkan oleh dua buah variabel pump dengan jenis pompa piston atau axial piston pump, di mana pompa ini menyalurkan tenaga dari engine pada eskavator. Nah, cara kerja sistem hidrolik eskavator pada eskavator Komatsu. Sistem hidrolik bekerja dengan mengubah dan mengendalikan energi ketika energi tersebut mengalir dari satu komponen ke komponen berikutnya. Sistem hidrolik menerima input energi dari suatu sumber, biasanya dari mesin atau putaran roda gigi. Pompa hidrolik mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan. Control valve bekerja mengendalikan pengalihan energi hidrolik melalui sistem dengan mengendalikan aliran zat cair dan arahnya. Aktuator atau silinder atau motor hidrolik mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanis dalam bentuk gerakan linear ataupun putaran yang dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan. Untuk melaksanakan kerja hidrolik dibutuhkan aliran maupun tekanan. Tekanan hidrolik merupakan gaya dan aliran yang akan menyebabkan terjadinya gerakan. Kemudian B, fungsi komponen-komponen hidrolik pada eskavator Komatsu. Yang pertama itu ada selang atau pipa hidrolik atau hydraulic lines. Saluran hidrolik digunakan untuk menyambung berbagai komponen untuk menyalurkan zat cair dalam sebuah sirkuit. Hose atau selang digunakan jika dibutuhkan fleksibilitas, seperti jika komponen yang saling bergerak atau sama lain. Hose dapat menyerap getaran dan mampu menahan berbagai tekanan. Yang kedua itu ada tangki hidrolik atau hydraulic tank. Fungsi utama dari hydraulic tank adalah untuk menyimpan oli dan memastikan bahwa terdapat cukup oli yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian yang ketiga ada pompa hidrolik atau hydraulic pump. Pompa hidrolik ini mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Pompa ini merupakan alat yang mengambil energi dari suatu sumber, misalnya mesin, motor elektrik, dan lain-lain, dan mengubah energi tersebut menjadi energi hidrolik. Fungsi pompa ini adalah untuk memasok sistem hidrolik dengan aliran oli yang mencukupi, sehingga sirkuitnya mampu beroperasi pada kecepatan yang benar. Kemudian keempat, aktuator. Aktuator merupakan komponen output dari sistem hidrolik. Ada dua macam aktuator, yaitu ada rotary aktuator dan menyalurkan tenaganya dalam gerakan melingkar atau memutar, dan linear aktuator yang menyalurkan tenaganya dalam garis lurus. Contoh aktuator linear yaitu silinder hidrolik, sedangkan contoh rotary aktuator adalah gear motor, piston motor, dan fan motor. Yang kelima ada directional control valve. Directional control valve atau yang disebut dengan DCV digunakan untuk menyalurkan minyak hidrolik ke berbagai sirkuit terpisah dalam sistem hidrolik. Yang keenam ada pressure control valve. Pressure control valve juga dikenal dengan nama relief valve. Fungsi relief valve adalah untuk memberi perlindungan atau membatasi tekanan maksimum kepada sistem hidrolik sehingga komponen sistem tidak mengalami malfungsi, macet atau terbakar, dan line atau saluran zat cair tidak terbakar atau bocor pada persambungan. Kemudian yang ketujuh ada filter dan strainer. Hydraulic oil filter digunakan untuk menyaring kontaminan yang ada di dalam sistem hidrolik. Yang pertama ada A, filter screen, filler screen. Filler screen biasanya terletak pada tabung atau tube pengisi. Filter ini menjaga bahan kontaminan atau pencemar berukuran besar agar tidak masuk ke dalam tangki ketika penutupnya terbuka. B, strainer inlet. Strainer biasanya dipasang pada bagian dalam reservoir dan dibenamkan dalam oli hidrolik. Oli hidrolik mengalir melalui elemen filter. Kemudian ke-8 ada pendingin atau oil cooler. Hydraulic oil cooler digunakan untuk meninggikan minyak hidrolik yang bergerak menyerap dan mengangkut panas yang dihasilkan dari komponen hidrolik seperti silinder dan pompa. Pendinginan dibagi menjadi dua, air cooler dan water cooler. A, air cooler. Dalam air cooler, zat cair dihisap melalui tabung yang memiliki sirip seperti radiator. Untuk menurunkan panas, ditiupkan udara ke dalam tabung dan sirip melalui fan. Kemudian B, water cooler. Water cooler terdiri dari beberapa tabung logam yang dilindungi oleh sebuah tabung besar.
Dalam pendinginan ini, zat cair sistem hidrolik dipompa dan mengalir melalui tabung-tabung kecil dan cairan pendingin melalui sela-sela tabung. Kemudian kita yang C, proses gerakan pada eskavator Komatsu. Dalam proses gerakannya, eskavator menggunakan kombinasi antara silinder satu dengan silinder lainnya, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya, eskavator mempunyai 4 gerakan pada saat beroperasi, antara lain, yang pertama itu ada proses menggali. Gerakan-gerakan yang dilakukan adalah silinder bucket bergerak membuka atau bucket close, silinder stick bergerak menutup atau stick out, dan silinder boom bergerak menutup atau boom lower. Kemudian yang kedua itu ada proses mengangkat. Gerakan-gerakan yang dilakukan adalah silinder bucket bergerak membuka atau bucket close, silinder stick bergerak membuka atau stick in, dan silinder boom bergerak membuka atau boom rise. Selanjutnya yang ketiga adalah proses membuang. Gerakan-gerakan yang dilakukan adalah silinder bucket bergerak menutup atau bucket open, silinder stick bergerak menutup atau stick out, dan silinder boom bergerak membuka atau boom rise. Yang terakhir ada proses berputar. Gerakan-gerakan yang dilakukan adalah silinder bucket bergerak membuka atau bucket close, silinder stick bergerak menutup atau stick out, silinder boom bergerak membuka atau boom rise, dan motor swing berputar ke kiri atau ke kanan. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang eskavator dari Komatsu. Apabila dari teman-teman yang akan bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Perkenalkan namanya dan sebutkan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Crispin Pardede dengan NIM 5213122020. Pertanyaan saya yaitu apa saja komponen utama pada sistem hidrolik eskavator tipe Komatsu? Oke, terima kasih kepada Crispian. Mungkin saya langsung jawab ya. Mungkin apa saja komponen sistem hidrolik akan saya jawab. Sistem hidrolik ini terdiri dari komponen utama seperti pompa atau pumps, tangki atau reservoir, katup-katup atau valve, konduktor atau bahasa Inggrisnya dengan konduktor, dan silinder atau bisa bahasa Inggrisnya itu disebut dengan aktuator. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab kepada Crispian. Apakah bisa diterima? Oke, baik. Terima kasih kepada moderator, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan perkenalkan namanya dan sebutkan pertanyaannya. Saya Kurniawan 2016. Saya akan bertanya apa fungsi bucket pada eskavator Komatsu. Baik, terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih kepada Kurnia Pratama. Mungkin saya langsung jawab ya. Apa fungsi dari bucket eskavator pada Komatsu? Mungkin fungsinya bucket pada eskavator Komatsu adalah dia berbentuk keranjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi utama eskavator, yaitu untuk mengeruk atau membuang dari material yang telah diambilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab kepada Kurnia. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih moderator. Oke, terima kasih kepada Kurnia Pratama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, moderator. Ya, perkenalkan namanya dan sebutkan pertanyaannya. Oke, perkenalkan, nama saya Nanda Febrian. Pertanyaannya, apa fungsi dari sistem hidrolik ekskavator Komatsu? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Nanda. Mungkin saya langsung menjawab ya. Fungsi dari sistem hidrolik pada ekskavator Komatsu. Mungkin fungsinya adalah cairan hidrolik ini sebagai medium penerus daya dan mudah mengalir, dan mampu melumasi semua komponen yang bergerak, termasuk perapatan antara bagian yang menerima tekanan. Mungkin itu saja jawaban yang saya dapat paparkan. Apakah saudara Nanda bisa diterima? Baik, terima kasih moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin akhir dari akan tutup. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.